Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Semangat lagi belajar untuk hari ini. Dan alhamdulillah kita masih di Islam itu indah. Untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema apa iya dia jodohku. Bintang tamunya Masya Allah pasangan viral nih. Kamil dan Fitria 11 tahun gak ketemu setelah KKN. Sekarang menikah dan menjadi suami dan istri. Masya Allah tabarakallah. Mumpung lagi ada di sini. Aduh. Nanti aku kasih kesempatan buat nanya tapi nanti ya. Oke, sekarang bintang tamu mau nanya dulu. Siapa lagi yang mau nanya? Saya. Oke, Fitria mau nanya lagi sama siapa? Mau ke Ustazah Romlah. Saya lagi. Ustazah sampai kaget. Perempuan dengan kaget. Kaget loh. Ustazah, saya mau bertanya perihal bagaimana jodoh ya. Apabila kita para wanita yang belum punya jodoh, bagaimana cara mengatasi insecure ya. Karena kita yang memang sebelumnya saya juga sempat insecure, takutnya dapat pasangan yang nggak sesuai dengan ekspektasi atau yang mau dengan ekspektasi kita tuh bagaimana. Gimana sih dalam Islam ini menghilangkan rasa insecure pada wanita terutama saat mencari jodoh. Oke, gimana tuh Ustazah Romlah? Ini bisa jadi jawaban terbaik nih buat yang belum dapat jodoh nih. Masalahnya ibu-ibu di sini ngerti nggak insecure? Insecure. Kalau gitu sekalian dijelasin. Silakan Ustazah. Insecure. Masya Allah, zaman sekarang bahasanya Bu ya. Jamaah Islam itu indah dimanapun Anda berada. Masya Allah ya Rahman ya Karim tabarakallah. Tadi ada satu masalah khususnya untuk para wanita yang belum dapat jodoh, apalagi kalau usianya sudah matang. Dia insecure Bu. Insecure itu ada rasa khawatir, takut. Nanti kalau saya menikah, nanti suami saya takut begini. Nanti kalau saya menikah, suami saya tidak sesuai dengan harapan saya dan sebagainya. Masya Allah. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi insecure di dalam Islam itu? Masya Allah. Rasa insecure itu memang salah satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Terkadang kata Allah, aku menguji kalian semua dengan sedikit rasa takut, insecure, rasa khawatir. Pokoknya itulah ribet banget. Rasa khawatir, takut nanti jodohnya tidak sesuai dengan harapan. Maka yang harus kita terapkan adalah apa? Yakin, harus berbaik sangka kepada Allah. Karena di dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda zonni abdi bi, bahwa sesungguhnya saya bersama dengan prasangkaan hamba saya. Jadi kalau kita sudah mantap nih, kita sudah yakin nih ingin menikah dengan dia, yaitu apa? Yakin bahwa inilah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dialah laki-laki yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pendamping hidup saya. Jadi apa? Yang pertama, posting Mas Soni. Apa Mas Soni? Posting. Apa tuh? Positive thinking. Oh, positive thinking. Positive thinking, jangan netting, jangan negative thinking. Yang kedua, tentu mohon maaf harus kita selalu minta nasihat, minta pendapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah Masya Allah sudah ibaratnya makan asam garam yang sudah cukup banyak, yang sudah melewati masa-masa berumah tangga, sehingga apa? Sehingga ketika nasihat-nasihat yang diberikan akan menjadi masukan untuk kita, menjadi ilmu untuk kita, dan bisa meyakinkan kita bahwa oh iya, bismillah saya akan menikah dengan dia, niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya karena memang untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tentu yang tidak kalah penting adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa, banyak beribadah. Di dalam Islam diajarkan apa? Kita sholat istikharah untuk mantepin tuh. Kira-kira kalau saya menikah sama dia, kira-kira Masya Allah, betul enggak? Sesuai tidak? Nanti harapannya begini. Yakin kalau memang itu pilihan dari Allah, memang itu adalah ketetapan dari Allah, yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin ada keraguan, kenapa? Karena wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi apa yang menurut kalian tidak baik, wa huwa khairul lakum, itu adalah terbaik untuk Allah. Tetapi bisa jadi
Wa asa an tuhibbu syai'an, kita suka sama dia, kita menyenangi sesuatu, tapi kata Allah, wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik untuk kita. Maka pemirsa Islam itu indah, khususnya yang sekarang sedang masih jomblo nih, masih single nih, masih mencari jodoh nih. Ayo jangan takut, Masya Allah, karena menikah itu enaknya cuma 10%. Hah? Kok 10%? Yang 90%-nya enak. Wah. Kenapa? Enak karena apa? Kita sama-sama beribadah dengan suami. Karena menikah itu adalah ibadah. Bahkan di dalam satu keterangan hadis-hadis, Masya Allah, ibadahnya, sholatnya orang yang belum menikah itu sebanding 70 tahun sholatnya orang yang sudah menikah. Masya Allah. Maka berbahagialah yang sudah menikah. Kenapa? Jadi ladang amal, jadi ladang pahala. Jadi jangan takut. Masya Allah. Bagaimana kita akan tahu bahwa itu baik atau tidak baik kalau kita, mohon maaf, belum memasuki sesuatu tersebut. Masya Allah. Dan menikah itu adalah ibadah yang menyenangkan, ibadah yang panjang. Selama kita dalam bingkai pernikahan, maka selama itu pula lah kita dalam ibadah. Jadi jangan insecure. Insecure. In itu masuk. Secure itu security. Apa sih Jadi kan kalau kita masuk ke security kan kayak was-was takut gitu ya. Oh begitu maksudnya. Terima kasih Ustazah Romla, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Jadi nggak perlu ragu lagi ya, karena masih banyak juga yang kalau udah mau nikah ragu dan berpikir kayak, aduh dia jodoh gue bukan ya, gitu kan, takut gitu karena omongan keluarganya, omongan mertua, ipar semua segala macam, jadi takut gitu. Nah sekarang biar nggak takut ya, coba ya jamaah ya yang ada di studio, yang ada di rumah juga ya, kita tanya sama Ustadz Syam. Iya. Ada nggak sih di ayat Al-Quran tuh yang menjelaskan kalau ya kalau menikah udah nggak perlu takut, kalau udah jodohnya nggak perlu takut, semua akan baik-baik saja kata Allah. Ada nggak? Tentang jangan ragu, jangan takut tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, silakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka Al-Qur'annya kembali jamaah yang ada di rumah, surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Kalau ditanyakan apa sih yang sebenarnya membuat manusia tidak khawatir akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lakin dan tidak bukan adalah keyakinannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang berpasang-pasangan ini, ayat tentang penciptaan manusia berpasangan dimulai dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah terhadap Tuhan kalian. Termasuk di antara bagian ketakwaan itu adalah ketika seseorang bertawakal, berpasrah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita kembali diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk berpikir bahwasanya kita dahulu daripada satu manusia saja, yaitu ayahanda kita, kakek kita bersama Nabi Adam alaihissalam.
Dari Nabi Adam alaihissalam lahirlah Hawa sebagai pasangannya. Kemudian berkembang biaklah rijalan katsira, menjadi laki-laki yang banyak, wanisaa, begitu pula wanita. Sekarang kalau kita mau lihat perbandingannya, mungkin lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Tapi ternyata ada-ada aja jodohnya tuh. Kalau kita lihat, kalau bisa kita lihat siapa ya jodoh saya, semua mungkin menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat ayat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua. At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Yang baik itu akan bersama dengan yang baik. Artinya apa? Kalau ingin cari yang baik, carilah circle yang baik. Karena mustahil mendapatkan yang baik kalau kita tetap berada di circle yang tidak baik. Wallahu ta'ala ala. Insyaallah, jazakallahu khairan. Sama-sama, Terima kasih Sony. untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Jamaah siap-siap ya yang ada di rumah. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk sama-sama ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustad. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya sudah menikah 10 tahun dan qadarullah ternyata harus pisah dengan suami. Apa iya orang yang sudah menikah lalu cerai dan pisah, tandanya dia bukan jadi jodoh terbaik yang ditakdirkan Allah untuk kita? Oke, dijawab ya. Untuk yang pertama silakan Ustaz. Nah gini, buat semuanya jangan pernah salah paham tentang jodoh. Ingat, jodoh itu sudah diaturkan oleh Allah. Cuma gini, kayak rezeki, ya, kayak rezeki juga itu kan dari mana asalnya, kan kemana, tinggal bagaimana kita menyikapi. Sama dengan jodoh. Jodoh itu kan kita dikasih pilihan. Dikasih pilihan, apakah sanggup mempertahankan atau tidak. Dan ingat, itu akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Jadi jangan pernah salahkan takdir. Gara-gara takdir ini saya bercerai. Tidak. Padahal itu bisa diusahakan. Kan kita ada pilihan. Ada pilihan. Memilih siapa yang kita pilih dan bagaimana kita mempertahankan jodoh itu. Itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk jawabannya. Ustazah Romla gimana Ustazah? Kaget lagi. Masya Allah. Innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia itu adalah keyakinan dan juga perjuangan. Nah, maka dari itu pemirsa Islam itu indah. Masya Allah, ketika kita bercerai, itu artinya bahwa kurang usaha, kurang ikhtiar dari pasangan suami istri itu untuk bisa mendalami, untuk bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapi suami istri itu. Walaupun itu adalah perkara yang halal, tetapi apa? Abghadul halal, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara halal adalah at-talaq, perceraian. Maka ketika kita mohon maaf berada dalam satu rumah tangga, ada masalah, ada permasalahan, ada problematika, maka kita perlu action keduanya suami istri. Perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha. Kita mencari solusi. Jangan hanya sebelah, mohon maaf dari sebelah saja. Suami saja yang berusaha memperbaiki, istrinya tidak. Atau istrinya saja yang berusaha memperbaiki, suaminya tidak. Tapi harus dua-duanya. Action keduanya untuk bisa mengambil solusi, mencari apa sih sebetulnya yang kita hadapi, sehingga apa dari masalah itu bisa kita petik dan kita bisa menyelesaikan, sehingga perceraian itu tidak tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Maka yang namanya berumah tangga tadi itu adalah ibadah. Karena apa? Karena di situ juga banyak ujian-ujian. Kalau sebelum menikah nih, pacaran, iblis, setan itu apa? Goda, deketin kita. Tapi ketika sudah menikah, setan mengganggu kita untuk apa? Semaksimal mungkin kita berpisah dari pasangan. Jadi harus saling menguatkan, jangan Saling menyerah menguatkan. dengan keadaan. Jangan ya. menyerah dengan Terima kasih guru-guruku dan terima kasih jamaah sudah bertanya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada lagi pertanyaan yang bagus banget. Nyesel kalau ketinggalan ya. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.